coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses yang sangat penting bagi guru untuk bisa mendidik anak sesuai kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kodrat anak terpancar dari dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman Hadir di ruang kaca Anda. Praktik coaching dalam demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik bersama saya Nunung Aziza SPT dari SDIT Salman Al-Farisi Melati. Bersama saya juga Tugiman, SMP Tahfidku Depok Sleman. Dan saya B. Budi Setiawan dari SMP Budi Utama Melati. Pastinya Bapak Ibu penasaran kan bagaimana isi video kita kali ini? Jangan lupa saksikan terus. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Nunung. Selamat sore Pak Budi. Alhamdulillah baik Pak. Wah, saya senang sekali nih coba sama Pak Budi lagi. Saya juga senang nih Bu ketemu dengan Ibu. Ya, Bu Nunung, mohon maaf ini sebelumnya saya mau menanyakan, benarkah Bu ini lihat jadwalnya Bu Nunung ini hari ini mau melakukan coaching ya Bu? Betul sekali Pak. Iya. Iya. Dengan siapa? Saya akan melakukan coaching dengan Pak Iman Pak. Iya, Namanya beliau Pak apa, Bu? Iman. Beliau itu kepala sekolah Pak. Kepala sekolah, Iya, ya. di rumah Iya. Taufik-Bu. Iya, baik. Gitu. Baik Bu Nunung, nanti saya minta izin sebelum melakukan coaching kita Iya. diskusi sebentar ya Bu. Boleh, Iya, Pak, nanti boleh saya sekali. juga ikut untuk minta izin juga untuk ikut observasi ya. Dengan senang hati Pak Baik. Budi. Monggo. Iya, sebelum melakukan observasi nanti juga saya itu akan menyampaikan atau penilaian percakapan coaching ya Bu ya. Siap, Nanti siap. saya untuk penilaian kami. Nah, Iya. saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Nggih Pak, boleh Iya, boleh. boleh Bu. Iya. Nah, nanti Bu Nunung kira-kira dalam coaching nanti itu akan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam Oke. coaching Bu? Iya. Jadi karena saya ingin mendengarkan permasalahannya penuh Pak, jadi saya ingin hadir seutuhnya atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif tentunya, biar saya mendapatkan kata kunci apa yang disampaikan oleh Pak Iman nanti. Kemudian yang ketiga saya juga ingin mengajukan berbobot begitu Pak. Oh iya, berarti ada 3 hal ya Bu ya. Iya, Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Iya. yang kedua aktif, pendengar aktif gitu ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Nah, Pak. kalau dari 3 itu bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bu Nunung kembangkan ya atau ingin diobservasi oleh saya gitu. Oke. Jadi Pak, karena saya ingin tahu betul bagaimana permasalahan kunci saya, yaitu Pak Iman gitu. Jadi tentunya saya ingin mendengarkan aktif terlebih dahulu Pak, biar saya menemukan kata kunci apa yang disampaikan oleh Pak Iman. Nah yang kedua saya juga tentunya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Jadi biar permasalahan-permasalahan itu terurai begitu. Itu sih Pak yang ingin spesifik ya, yang Iya. ingin saya kembangkan. Berarti yang paling spesifik yang mendengar aktif ya Bu, Iya, ya. betul Pak. Dan yang berikutnya pasti di dalamnya nanti akan mengikut yang pertanyaan berbobot Oke. itu tadi untuk menggali supaya itu bisa Oke, mendengar aktif gitu betul ya. Pak. Oke baik Bu Nunung, terakhir nih Bu pertanyaan dari saya Bu. Terus kira-kira dari Bu Nunung sendiri punya indikator tercapaian dari tujuan pengembangan atau pendampingan nanti yang diinginkan apa Bu? Iya Pak, jadi karena coaching ini kemitraan ya Pak, menurut saya itu sebuah kemitraan. Jadi saya ingin dengan mendengarkan aktif tadi, dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak Iman itu bisa lolos gitu ya, mengeluarkan semua permasalahannya. Tapi juga saya ingin Pak Iman itu nanti secara mandiri ya Pak mengajukan
secara mandiri solusinya seperti apa yang ada dalam gambaran Pak Iman. Kemudian saya juga ingin tahu komitmennya Pak Iman seperti apa. Kemudian saya juga harus bagaimana mengingatkannya, atau Pak Iman juga harus seperti apa nanti untuk menindaklanjutinya begitu. Oke, baik Bu Nunu. Berarti nanti akan menggali lebih dari Pak Iya, Iman. begitu. Baik, nanti tentu saja Ibu juga menerapkan prinsip coaching ya. Iya, Di antaranya seperti kemitraan, Iya. proses kreatif, Iya, gitu ya, dan iya. juga untuk memaksimalkan potensi apa yang dimiliki oleh Pak Iman untuk Iya, mengatasi betul. masalah tersebut. Iya, betul. Baik, itu saja Bu Nunung. Nanti Iya. saya mohon izin lagi ya untuk ikut observasi Oh, iya. coaching Bu Nunung. Iya. Iya, baik, Iya. terima kasih Bu Nunung. Siap, Pak. Assalamualaikum Pak Iman, apa kabar ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang nih Pak. Belum Bu, ini Mantap. masih ada tugas. Oh begitu. Iya. Pak Iman, saya dengar ada sesuatu yang ingin disampaikan nih pada saya gitu. Saya jadi penasaran apa nih percakapan kita kali ini Pak Iman? Jadi pada sore hari ini Iya. saya ingin menyampaikan fenomena yang terjadi di sekolah saya. Waduh, fenomena. Iya. Kok kedengarannya seperti ada sesuatu banget gitu. Betul. Apa ini Pak maksud fenomena ini Pak? Jadi dari kementerian Waduh. itu kan menginginkan pemanfaatan PMM Mm-mm. platform Merdeka Mengajar itu dengan maksimal oleh para guru atau teman-teman. Mm-mm. Tetapi dalam kenyataannya di sekolah kami masih sangat rendah. Mm-mm. Hanya melihat tapi belum eksplor. Mm-mm. Padahal jelas dari raport mutu sekolah itu sudah ada masukan-masukan agar guru-guru itu bisa ekspor PMM dengan baik. Bahkan di anggarannya pun sudah disiapkan, diberi masukan untuk mengarah ekspor PMM sehingga implementasi kurikulum itu, kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan baik. Jadi fenomenanya adalah guru masih sibuk dengan ya memang beban guru itu Ya. ada yang di sini, ada yang di mana-mana ya. Iya. Tapi memang itu kendala yang saya alami di Oh, begitu. sekolah kami itu pemanfaatan PMM masih sangat rendah, bukan rendah tapi sangat rendah Oh. dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang Mm. pada umumnya ya, Oke. khususnya negeri itu kan memang tinggi ya. Iya. Begitu Bu Nunung. Oke. Tadi Pak Iman menyampaikan bahwa guru-guru di sekolah Pak Iman ketika memanfaatkan PMM itu masih sangat rendah gitu ya Pak. Betul. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 itu guru-guru di sekolah Pak Iman ini itu ada pada level berapa ini Pak? Ya levelnya masih 3 atau 4. Masya Allah. Jadi memang masih sedikit Oke. karena memang kita minta fokus ngajar sih. Oh, Tapi ya memang harus terus belajar. iya. Itu juga penting, PMM untuk raport sekolah kan juga penting, untuk Iya. pemahaman guru juga penting. Oke, dengan melihat level yang tadi masih rendah tadi gitu, tentunya Pak Iman ingin melakukan sesuatu nih. Tapi sebelum melakukan sesuatu, Pak Iman kayaknya punya target ini. Ya, Nah, pasti. targetnya mau sampai level berapa nih Pak? Target saya 9,5. Mantap, wah, Seperti luar biasa ini. dulu ya, dulu Iya. bisa pemanfaatan apa dulu? Akun Belajar ID. Iya. Dulu juga bisa 100%. Oke. Ini saya yakin 9,5 lah. Ini. Mantap. Jadi Iya. dari 4 9,5. Gitu Ya, dulu. mantap. Oke, tentunya dengan level yang tadi dari berapa tadi ya Pak? 5. Empat. Oh dari 4. Iya, ya. Bu. Dari 4 menuju ke 9,5 kan butuh lompatan ya Pak. Oh, betul. Nah, lompatan-lompatan ini apa nih yang mau direncanakan oleh Pak Iman nih? Saya juga agak bingung juga mikirnya. Karena Hmm. mau pressing teman-teman juga beban ngajarnya juga lumayan di JP Iya. dari kami. Tugas tambahannya juga banyak, apalagi sekolah swasta ya Bu. Iya. Itu harus memutar ide agar orang tua atau masyarakat itu percaya dengan kita. Mm-mm. Tapi saya optimis itu bisa tercapai karena guru-guru kita kan masih muda-muda juga. Mm-mm. Jadi yang pertama ingin saya lakukan adalah melakukan
pendidikan atau workshop atau pelatihan tentang pemanfaatan PMM ini. Tentunya itu juga berdasar pada rekomendasi rapat mutu yang di Arkas dibiayai dinas juga bisa. Maka workshop kita siapkan agar guru-guru ini kita didik supaya pemahaman mereka tentang PMM itu benar dan mereka mau untuk mengekspor PMM di waktu senggang-senggang mereka, bisa pagi, sore, malam. Tapi yang ingin saya laksanakan adalah serentak. Dan workshopnya hanya sekali, serentak di sekolah, langsung di situ diekspor gitu. Langkah pertama itu Bu Nunung. Nah, tadi Pak Iman menyampaikan ada beberapa potensi sebenarnya ya Pak. Ada guru-guru ini yang masih muda begitu ya, biasanya melek teknologi. Nah, kemudian tepat langkah yang dilakukan oleh Pak Iman ini melakukan pendidikan atau workshop ya. Nah, dari situ Pak Iman saya ingin bertanya nih, kira-kira workshop yang sebagai bentuk awal itu mau seperti apa ini Pak? Untuk memancing, karena tadi kan levelnya masih rendah ya Pak. Jadi kan kayaknya perlu dipancing ini Pak. Iya, jadi workshop yang pertama jelas kita pahamkan tentang PMM itu apa sih. Kemudian kita akan undang yang memang aktif langsung di PMM dan dia sudah sampai aksi nyata, banyak sertifikat di PMM dari pembicara yang memang berkompeten dan terutama langsung praktek. Karena kalau hanya teori itu adalah hal-hal yang ya kurang ya. Kita harus praktek langsung. Jadi pelatihannya tentunya action. Nah, tadi Pak Iman sudah menyampaikan ya mau melakukan usaha lompatan berupa workshop kemudian langsung action begitu ya Pak. Pertanyaan saya Pak, kira-kira nanti ketika ada kendala nih, ternyata guru itu tidak semuanya mensupport program ini gitu. Kira-kira Pak Iman ada rencana yang lagi nggak Pak? Jadi sepertinya saya juga punya ide nih. Selain workshop tadi, kita harus memberikan apresiasi kepada guru. Seperti kita lah sebagai guru, kita nggak boleh mendolimi diri kita. Ya, kita harus tahu keadaan diri kita. Kalau lapar ya makan, kecuali puasa ya. Kalau misalkan capek ya istirahat. Jangan buat video ya. Itu kan kurang baik nanti untuk kesehatan kita. Jadi kita akan berikan apresiasi ke guru-guru. Apresiasinya apa? Ya apresiasinya berupa misalkan ada yang sudah selesai 100% atau mendapat sertifikat, maka kita beri apresiasi. Entah itu hadiah, entah itu sertifikat, entah itu yang lain, dan itu bisa bermanfaat untuk gurunya, untuk jenjang karir ataupun yang lain. Apresiasi yang lain juga kita siapkan akomodasi, bisa berupa transport, bisa berupa uang, bahasanya uang lelah ya. Ya walaupun tidak seberapa, tapi kita harus memperhatikan hak guru itu di samping pressingnya yang tinggi. Kalau tidak seperti itu maka guru akan stres gitu ya. Jadi harus diperhatikan hak guru, jangan kita terlalu menekan guru-guru, termasuk saya juga. Itu. Nah, tadi Pak Iman menyampaikan ya kalau guru yang sudah berhasil ini akan mendapatkan apresiasi begitu ya Pak. Betul. Tapi bisa jadi Pak, mungkin ada seorang guru juga yang tidak tertarik tuh dengan apresiasi yang ditawarkan oleh Pak Iman gitu. Kira-kira itu kan tantangan juga nih buat Pak Iman. Nah, kira-kira rencana apa lagi nih Pak Iman? Jadi kalau sudah dididik, sudah apresiasi sudah, kok gurunya masih tidak melaksanakan, ya kita pakai kebijakan. Kita sebagai guru pengelola sekolah misalkan ataupun ya sekolah atau lembaga kan punya juga kebijakan. Kebijakan itu bukan berarti hal yang keras, hal yang menyakitkan tidak, tapi itu hal yang menjelaskan pendidikan pada guru bahwa ada tanggung jawab, ada hak. Di setiap hidup itu kan ada hak tanggung jawab. Maka kita akan siapkan kebijakan-kebijakan yang itu mensupport guru-guru itu agar bisa menyelesaikan PMM dengan baik. Tentunya dengan cara yang baik, dengan asal, dengan waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat. Jadi jangan sampai salah. Kalau sampai salah guru akan mengalami down. Nah, jadi itu 3 cara sebenarnya.
dididik, diapresiasi, dan kita berikan kebijakan. Oke. Luar biasa sekali ya Pak, ini gambar seorang visioner banget ini Pak. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak, untuk bisa mencapai lompatan sampai 9,5 tadi dengan 3 langkah besar yang akan dilakukan ini, kira-kira Pak Iman butuh bantuan siapa nih untuk actionnya gitu? Oh jelas. Oh iya. Kita perlu bantuan dari teman-teman, terutama teman-teman kita ini yang harus membantu kita, bukan lembaga lain, Oke. teman-teman kita. Kita perlu bantuan juga, namanya kolaborasi itu penting, kolaborasi dengan orang yang punya ilmu banyak misalkan tentang PNM atau kolaborasi dengan lembaga lain penyedia jasa itu juga bisa. Jadi kolaborasi harus kita lakukan dengan teman kita terutama dan juga dengan yang lain. Dan kita harus optimis. Namanya hidup itu harus optimis karena prasangka baik kita itulah kekuatan kita. Jangan sampai hal-hal negatif malah keluar dari diri kita sehingga kita nanti menjadi melempem player. Kita harus keep relevan, harus relevan dengan zaman, dengan masyarakat. Gitu, makanya ya guru harus relevan. Kalau nggak relevan ya itu saja ya lembaga kita akan mengalami penurunan kinerja. Ya, pertanyaan saya berikutnya Pak, kapan ini Pak realisasinya Pak? Saya akan realisasikan pada saat ini setelah ujian PAS, kemudian kita ada acara daurah Quran itu 10 hari, maka itu kesempatan kita untuk upgrade guru. Jadi kita judulnya upgrade guru, bukan mengajari guru. Upgrade guru terkait PNM. Masya Allah, ternyata pembahasan kita udah panjang lebar ini Panjang. ya Pak. Oke. Nah sekarang pertanyaan Panjang saya lebih Pak. baik. Iya. Nah sesi kita yang panjang lebar tadi itu kira-kira Pak Iman mendapatkan apa aja ini Pak? Saya mendapatkan sebuah tadi menyampaikan kendala saya tentang teman-teman di lembaga PNM. Kemudian tadi sudah beberapa ide saya keluarkan, ada 3 poin tadi mendidik, kemudian apresiasi, dan yang terakhir kebijakan. Dengan itu harapannya ada lompatan yang grafiknya naik. Inginnya kita naiknya tinggi. Kalau target 9,5 tercapai 9,8 itu ya bisa. Tapi kalau targetnya 6, targetnya 5. Itu dulu. Jadi optimis lah dengan itu bisa. Siap. Dengan keadaan yang ada itu pasti bisa. Nah pertanyaan saya lagi nih Pak, sebagai bentuk komitmen sama Pak Iman, kira-kira kita mau ketemu kapan lagi nih dengan sudah berita lebih baru lagi dan sudah mendapatkan level yang lebih dari 4 tadi Pak? Mau kapan Bu? Wah kira-kira kalau 2 pekan lagi itu kira-kira mencapai minimal level 8 saja berani nggak Pak? Belum. Oh belum. Kan ujian masih 10 hari. Oh begitu, jadi monggo lah Pak Iman yang menentukan. Oh Januari. Oke baik Ya, Pak. guru-guru liburan. Oke siap. Januari. Berarti nanti kita Januari untuk ketemu kembali. Oh. Siap Pak Iman? Oke terima kasih Pak Iman atas Sama-sama. waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak Iman. Ya gimana perasaannya Bu Nunung tadi setelah melakukan coaching kepada Pak Iman? Oke, saya sebagai coach saja merasa plong gitu ya Pak. Jadi merasa coach saya ini itu leluasa menyampaikan permasalahan-permasalahannya dan menemukan secara mandiri begitu tanpa saya harus mengintervensi atau saya memberikan asosiasi sendiri, kemudian saya menjudge itu juga enggak, tapi beliau itu secara mandiri itu bisa menyampaikan secara detail dan menemukan solusinya begitu. Baik Bu, tadi luar biasa sekali Bu. Wah, terima Jadi kasih, Pak. proses coaching tadi sangat menarik ya. Saya mendengarkan dengan wah bagus ini ya kan gitu. Ya terus kemudian Bu Nunung apa namanya, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya Bu ya. Mungkin Iya. nanti bisa menambah untuk pengembangan Bu Nunung Boleh, kedepannya, boleh. gitu Iya, ya. Pak. Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dari target yang ingin dicapai tadi ketika apa? Bu Nunung pendampingan tadi Iya. ya. Nah tadi kan ingin menggali lebih dalam. Betul. gitu kan. Nah itu saya sudah mencatat ternyata Bu Nunung dengan pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak menggali luar biasa dari
Bu Nunu juga sudah melakukan coaching dengan mengikuti alur TITA, sehingga di dalam di dalam coaching tadi itu saya merasa unsur kemitraan, kemudian proses kreatif gimana Bu Nunu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi muncul semua, dan memaksimalkan potensi apa, menggali potensi apa yang sudah dimiliki Pak Iman itu sungguh luar biasa sekali. Luar biasa Bu Nunung itu dari pengamatan saya. Dan kemudian Bu Nunung juga saya lihat menjadi pendengar aktif ya, dengan mencatat, kemudian mencatat poin-poin penting tadi yang menjadi pengembangan yang disampaikan Bu Nunung ya, tadi pendengar yang aktif, ya kan? Iya, Pak. Kemudian juga menjadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi sudah semua terlampaui Bu Nunung. Nah, itu Bu Nunung, semoga tetap semangat ya. Kemudian kira-kira menurut Bu Nunung kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Nunung inginkan capai setelah melakukan coaching tadi Bu Nunung? Oke. Meskipun tadi Pak Budi sudah menyampaikan saya mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, tapi tetap saja saya masih merasa belum sempurna begitu Pak. Jadi saya ingin terus berlatih untuk menjadi coach, jadi untuk menerapkan alur TITA pada setiap coach yang saya temui begitu. Jadi ingin berlatih lagi dengan alur TITA, ingin berlatih lagi dengan alur TITA begitu Pak. Baik, pertanyaan terakhir Bu, harapannya nanti akan seperti apa sih Bu ketika pendampingan ini akan dilakukan terus kepada teman-teman? Oke, harapannya nanti ketika saya melakukan supervisi akademik di sekolah itu juga teman-teman sejawat saya, kemudian seluruh guru di sekolah itu juga akan terus mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya, dan sekolah kita menjadi sekolah yang penuh solutif gitu ya, yang solutif ya Pak ya. Gitu. Jadi anak-anak nyaman di sekolah, kemudian anak-anak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya begitu. Baik, luar biasa sekali Bu Nunung. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini Bu Nunung. Sama-sama, Semoga coaching itu akan selalu bermanfaat ya Bu untuk pendampingan akademik, supervisi akademik gitu ya untuk teman-teman, sehingga nanti kedepannya apa yang dimimpikan Bu Nunung itu terwujud ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita akan jumpa lagi lain waktu Bu Nunung. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Iya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa juga Pak. Sama-sama Pak. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching ini dengan mengedepankan kompetensi akademik berupa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memaksimalkan potensi diri kita, Mas Jawat maupun peserta didik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.